Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk semuanya. Dan pada pertemuan kali ini, eh, saya Pak Tarkijo ya dikasih tugas untuk menyampaikan materi untuk adik-adik. Ini yang masih semester 1 kan ya, mengenai peran dan tanggung jawab, fungsi dan tugas penataan sesi. Jadi materi ini nanti akan memberikan gambaran kepada adik-adik. Apa sih peran, tanggung jawab, dan fungsinya sebagai penata anestesi di rumah sakit? Di mana saat ini paradigmanya adalah berbasis kepada keselamatan pasien. Kamar operasi, profesi yang ada di dalamnya adalah multidisiplin. Padat modal, padat SDM. Sebagai gambaran, silahkan browsing suasana di kamar operasi jika sebelum nanti terjun di lapangan. Di mana di situ ada dokter bedah, ada dokter anestesi, ada perawat bedah, dan salah satunya adalah ada penata anestesi. Jadi biar memberikan gambaran mengenai peran, tanggung jawab, fungsi, dan tugas dari penata anestesi akan dibahas pada sesi ini. Mohon untuk diperhatikan ya, karena ini akan menjadi pekerjaan kita sehari-hari nantinya, baik adik-adik nanti sebagai mahasiswa praktek profesi, dan tentunya nanti pada waktu saatnya nanti kita melaksanakan tugas. Oke, terima kasih. Sebelum kita bicara selanjutnya, kita mengerti dulu tentang pengertian peran, fungsi, dan tugas pokok ya. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, kedudukannya dalam suatu sistem. Jadi pengertiannya itu menggambarkan peran seorang penata anestesi dalam sistem rumah sakit, khususnya di kamar operasi atau di instalasi bedah sentral, khususnya di tim di kamar operasi. Ya, karena instalasi bedah sentral itu kan ada beberapa kamar operasi. Tentunya ini dalam tim, dalam suatu tindakan pembedahan. Jadi apa sih yang diharapkan peran dari seorang penata anestesi? Ya, ini tingkah lakunya itu merupakan suatu peran dalam jobnya, yaitu kedudukannya sebagai anggota tim pelayanan tindakan pembedahan. Yang kedua, fungsi adalah pekerjaan yang harus dilakukan sesuai perannya. Jadi penata anestesi itu ya harus menjalankan pekerjaannya sesuai perannya. Ya. Sedangkan tugas adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau kita, penata anestesi memang fungsinya memberikan asuhan ke penataan anestesi,
dalam pre, pra, intra, dan pasca anestesi, ya kita fokus hanya di dalam sesuai dengan tugasnya, ya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan perannya. Ya. Rincian dari fungsi yang harus dilakukan sehubungan dengan hak, wewenang, dan tanggung jawabnya. Ya, nanti tentunya kita harus tidak boleh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan tugasnya. Ya. Jangan sampai kita melaksanakan pekerjaan yang bukan wewenangnya. Jadi kita biar on the track, ya. Jadi nanti akan dari berbagai profesi yang ada itu akan berjalan di relnya masing-masing lah, ya. Oke. Nah, ini kita harus paham juga mengenai asuhan kepenataan anestesi. Adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan asuhan secara komprehensif kepada pasien yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, self-care deficit, dalam tindakan pelayanan anestesi pada pre, intra, dan pasca anestesi dengan pendekatan metode asuhan kepenataan anestesi meliputi pengkajian, analisa, dan penetapan masalah, rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi. Jadi kita itu tersistem dengan benar. Jadi kita dalam melaksanaan pekerjaannya harus sifatnya menyeluruh. Pasien itu tidak boleh dilayani hanya sepotong-sepotong. Kita pun dalam melaksanakan pekerjaan tidak terpisah-pisah, tapi secara menyeluruh. Sehingga ada kepuasan dari pasien. Ya. Dan pasien itu jelas dia tidak bisa menolong diri sendiri di rumah sakit itu. Apalagi pasien dalam keadaan operasi itu betul-betul dalam kendali dari SDM yang ada di rumah sakit. Seperti diketahui bersama, sangat beda, gapnya sangat jauh antara pasien dengan SDM yang ada di rumah sakit, khususnya yang ada di kamar operasi. Pasien itu datang ke rumah sakit cuma beberapa jam, beberapa hari. Dia melihat gedung, kondisi kamar operasi aja udah bingung. Sedangkan kita boleh dibilang sekolah, udah disekolahkan, dikasih ilmu, setiap hari ada di rumah sakit. Jadi kita itu lebih menguasai dibandingkan dengan pasien. Makanya kita harus banyak memperhatikan pasien, termasuk dari psikis maupun kebutuhan-kebutuhan fisik lainnya. Ya. Ini tolong ini dicamkan dengan benar oleh kita sehingga keselamatan pasien dan keselamatan kita juga akan tetap terjaga. Ini tugas pokok dan fungsi dari penata anestesi yang meliputi pra-anestesi, intra atau selama anestesi, dan pasca itu setelah tindakan anestesi. Jadi yang namanya membius pasien itu dari sebelumnya, pra itu dari bagaimana memanage pra-anestesi nanti akan sedikit disinggung, walaupun nanti ada materi yang khusus ya. Perlu saya sampaikan aja sama adik-adik bahwa orang mau dioperasikan dibius, di anestesi. Nah, tupoksinya
Penata itu hanya di lingkupan pelayanan anestesi. Di pelayanan anestesi di situ ada dokter anestesi, ada penata anestesi. Kita merupakan salah satu tim. Sering kita itu berbagi peran dengan dokter anestesi. Bisa kita melaksanakan mandat dari beliau, kita sebagai anggota tim, pokoknya kita harus bisa menempatkan perannya di situ ya. Penata anestesi dalam menjalankan pelayanan asuhan kepenata anestesi memiliki kemampuan meliputi pra-anestesi, intra-anestesi, pasca-anestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana perannya itu tugas pokoknya yaitu tertera dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 722 tahun 2020 tentang standar profesi penata anestesi. Silahkan adik-adik baiknya bahkan browsing terkait dengan regulasi yang ada. Sehingga nanti akan lebih memahami ya. Kita tadi saya sebutkan di kamar operasi multidisiplin, kita salah satu anggota tim dari yang menangani suatu tindakan pembedahan. Oke. Ini lebih jelasnya tentang tugas pokok dan fungsi, yaitu ada fase pra-anestesi, yaitu pemberian asuhan dan atau berpartisipasi dalam menyiapkan dan menilai fisiologis dan psikologis pasien sebagai dasar untuk menentukan perawatan anestesi yang dibutuhkan selama periode intra-anestesi. Jadi, masa pra-anestesi itu sangat menentukan pada tindakan berikutnya, yaitu intra-anestesi. Kita melakukan kunjungan pasien. Kita melakukan komunikasi yang efektif. Kita melaksanakan sentuhan terhadap pasien dan komunikasi terhadap keluarga pada saat kunjungan pra-anestesi itu sangat bermanfaat buat pasien dan buat keluarga. Bahkan itu akan menambahkan trust daripada pasien dan keluarga terhadap institusi pelayanan yaitu rumah sakit. Dan itu merupakan kewajiban kita sebagai profesi. Yang berikutnya adalah fase intra-anestesi. Adalah suatu rangkaian kegiatan pemberian asuhan di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat oleh dokter spesialis anestesi selama anestesi yang dimulai sejak pasien berada di atas meja operasi sampai dengan pasien dipindahkan ke ruang pulih. Jadi fase intra-anestesi itu dimulai dari pasien begitu masuk dari ruang penerimaan pasien atau disebut juga ruang persiapan pasien, yang pasien itu baru datang ke kamar operasi dari ruang rawatan. Itu kita akan melakukan di ruang penerimaan itu kemungkinan kita akan melakukan penggantian baju pasien, melakukan tindakan anamnese ulang, melakukan tindakan infus, pemasangan IV kateter, pemasangan infus jika belum dipasang, ya. Kita melihat identifikasi pasien jika kita baru pertama ketemu, identifikasi pasien itu harus kita jalankan dengan pedoman kita pada 6 sasaran keselamatan pasien. Ya. Sekedar saya mengingatkan 6 sasaran keselamatan pasien itu ada identifikasi,
ada komunikasi yang efektif, ada pengawasan obat yang perlu diwaspadai, ada jangan sampai salah sisi, salah pasien, dan salah prosedur pada tindakan pembedahan. Yang berikutnya mengurangi resiko infeksi dan resiko jatuh. Itu di situ harus dikaji betul eh, pada waktu pra, sehingga dalam pelaksanaan selama selama tindakan pembedahan, termasuk pada waktu transfer dari ruang persiapan sampai ke meja operasi, hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, misalnya jatuh, cemas, itu sudah teratasi. Minimal diminimalkan ya. Jangan sampai cemas yang berlebihan, berarti kita sudah bisa memberikan kepada pasien tentang orientasi yang ada di kamar operasi. Misalnya ini ruang, nanti Bapak atau Ibu di sini, di dalam nanti ada dokter, ada ini, ada lampu operasi, ya, itu dijalankan. Bahkan melakukan tindakan eh, sign in, time out, di situ ada sign in ya. Nanti itu ada materi tersendiri ya. Oke, fase berikutnya adalah post anestesi, adalah tindakan yang dilakukan pada masa pemulihan. Pasca anestesi dilakukan di ruang pulih sadar atau ruang recovery room, dan dalam kondisi tertentu dilanjutkan di ruang unit intensif. Jadi ruang pasca anestesi itu begitu dia keluar dari kamar operasi, masuk ke ruang pemulihan, di situ dilakukan monitoring, pengawasan dari tanda-tanda vital, tensi, nadi, respirasi, saturasi oksigen, dan kondisi pasien, misalnya adakah perdarahan akibat tindakan pembedahan, atau adakah kecemasan untuk pasien-pasien yang dilakukan tindakan regional anestesi. Tetapi tidak semua pasien pasca anestesi itu masuk di ruang recovery room. Ada kalanya jika dia memerlukan waktu untuk pemulihan yang lebih lama dan pengawasan yang lebih ketat, dia akan masuk ke ruang intensive care unit atau di ruang intensif. Ya, jadi tidak semua pasien pasca anestesi masuk ke ruang recovery room. Oke. Yang berikutnya adalah apa itu kompetensi penata anestesi? Apa aja? Salah satunya adalah etik legal dan keselamatan pasien. Jadi, terkait dengan etik legal dan keselamatan pasien, bahwa seorang penata anestesi harus memiliki perilaku profesional yang luhur, ya. Jadi harus profesional, bukan setengah-setengah, ya. Mampu mematuhi aspek etik legal dalam pekerjaan pelayanan anestesi ke penataan anestesi. Jadi salah satunya adalah kita harus on the track sesuai dengan regulasi yang ada. Mampu menghargai hak-hak pasien dan keluarganya. Jadi walaupun kita dibandingkan pasien itu boleh dibilang bumi dan langit ya, boleh dibilang ya. Kiasannya kayak gitu. Karena pasien itu masuk rumah sakit cuma berapa jam, berapa hari. Kalau kita sudah setiap hari, kita sudah dibekali ilmu. Pasien tidak dibekali ilmu. Jadi kita harus menghargai juga tetap pasien ya. Yang berikutnya terkait dengan etik legal dan keselamatan pasien adalah mampu mengutamakan keselamatan pasien dalam pekerjaan. Salah satu tindakannya adalah kita harus benar-benar all out dalam melayani pasien. Harusnya monitoring pasien, ya kita lakukan monitoring. Bukan hanya mengandalkan fasilitas yang ada, tapi fasilitas yang ada pun tetap harus ada
SDM yang mengawasi, yang memonitor. Jangan pas jamnya tindakan kita malah ngerumpi atau mungkin kita ke pantry ya untuk makan-makan. Yang berikutnya adalah pelayanan asuhan kepenataan anestesi. Kita jadi sesuai melaksanakan tupoksinya kita. Oke. Sedangkan kompetensi penata anestesi dalam pengembangan diri adalah kesediaan mawas diri. Kita itu harus mawas diri. Tahu deh kita siapa, kita penata anestesi, perannya apa, tugasnya apa, kita kan harus tahu itu ya. Kesediaan belajar sepanjang hayat. Jadi seorang penata anestesi itu harus belajar terus, harus update terus. Nggak boleh hanya nanti kuliah di Universitas Harapan Bangsa, selesai kerja, sudah. Harus mengikuti update, bisa melalui seminar, bisa melalui workshop, bahkan melalui jenjang formal pendidikan yang lebih tinggi lagi, ya. Termasuk keterampilan-keterampilan, ya. Sedangkan komunikasi efektif adalah mampu berkomunikasi dengan pasien dan anggota keluarganya. Ini biasanya akan terjadi pada saat fase pra-anestesi atau lebih spesifik lagi pada saat kunjungan pasien. Atau pada saat pertama bertemu ke pasien atau pada saat kita bertemu pasien di kamar operasi dengan pasien. Jika pasien itu dilakukan tindakan regional anestesi, kita pun harus bisa melakukan komunikasi yang tentu nanti akan harapannya akan menurunkan tingkat kecemasan daripada pasien. Yang berikutnya adalah landasan ilmiah ilmu biomedik, anestesiologi, dan instrumentasi adalah penata anestesi memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan asuhan kepenataan anestesi. Sekarang saya kira sudah dalam jalurnya, sekarang lagi menempuh pendidikan dalam upaya menambah pengetahuan baru tentang anestesi, ya. Yang berikutnya adalah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan asuhan. Jadi termasuk keterampilan itu nanti akan didapat bisa di laboratorium, di akademik ya, di universitas, atau kita akan mendapatkan keterampilan pada waktu mahasiswa melakukan praktek klinik ya di rumah sakit yang ada di sekitar Purwokerto dan sekitarnya. Yang berikutnya adalah keterampilan klinik adalah mampu melakukan lanjutan asuhan kepenataan anestesi ya. Mampu melaksanakan pelayanan asuhan intra-anestesi dan juga pasca anestesi. Jadi tupoksi yang ada di pre, intra, dan pasca itu dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh untuk keselamatan bersama. Sedangkan lingkup aktivitas asuhan kepenataan anestesi pada fase pre-anestesi adalah kunjungan pre-anestesi. Persiapan sebelum pembedahan. Tentunya persiapan sebelum pembedahan itu dasarnya, acuannya adalah hasil daripada kunjungan pre-anestesi. Ya. Persiapan administrasi yaitu terkait dengan informed consent, ya, termasuk data-data penunjang pasien, identifikasi pasien, dan lainnya. Persiapan untuk pencegahan penyulit yang akan terjadi. Jadi setelah kita melakukan kunjungan pre-anestesi, kita akan tahu data dan akan bisa memprediksi penyulit apa yang kemungkinan akan terjadi. Menentukan status fisik pasien. Ini masuk status fisik pasien itu masuk ASA keberapa? ASA berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu
yang sudah di lapangan yang menentukan status pasien secara formal di dalam dokumen rekam medik adalah dokter spesialis anestesi. Kita tinggal melihat data yang ada di situ. Menentukan tindakan anestesi, yaitu kolaboratif dengan dokter spesialis anestesi. Kita lihatlah di situ, ya. Mempertimbangkan efek samping. Kita udah bisa juga efek-efek yang apa yang akan terjadi. Resiko anestesi terhadap pasien usia lanjut. Jadi pasien usia lanjut atau geriatri itu mempunyai tingkat penyulit yang lebih dibanding dengan pasien umur yang muda. Metode ASKAN pada pre-anestesi adalah pengkajian. Pengkajian itu terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik ya yang meliputi B6, B semua ya. Breath pernapasan, blood tentang darah, brain tentang fungsi otak, bladder tentang fungsi saluran kencing, bowel tentang fungsi usus, dan bone tulang ya. Jadi kita harus kaji betul terkait pernapasannya gimana, tekanan darahnya gimana, keadaan darahnya gimana, fungsi otak kesadarannya itu gimana, ya, termasuk kencingnya gimana. Yang berikutnya menentukan penilaian, penampakan faring, ya, faringnya harus suruh buka mulut ya, lidahnya dikeluarin ya. Siapa tahu di dalamnya ada uh, yang ada massa atau ada lainnya termasuk susunan gigi, apakah nanti kemungkinan ada penyulit enggak pada waktu kita mau melakukan tindakan anestesi, khususnya pada waktu kita akan melakukan intubasi ya. Menentukan status fisik pasien, yaitu ASA ya, A 1, 2, 3, atau 4. Anamnese ya. Perlu saya sampaikan di situ anamnesa itu sangat penting ya. 80% diagnosa, 80% dalam menentukan diagnosa itu bisa didapat dari kita melakukan anamnesa. Salah satu anamnesa adalah tentang riwayat penyakit, riwayat tentang pengobatan, riwayat obat yang dimakan, dan riwayat tentang kesehatan tubuhnya, ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan setiap harinya. Di situ didapat dari anamnesa, ya. Yang berikutnya adalah metode asuhan kepenataan pre-anestesi yang terkait dengan masalah kesehatan. Kesehatan dalam arti kesehatan pasien selama anestesi. Selama pre-anestesi ya. Itu termasuk cemas, nyeri akut atau kronis. Itu wajar di setiap pasien ada keluhan-keluhan semacam itu. Apalagi kalau kasus-kasusnya kasus traumatik itu ada nyeri. Resiko cedera anestesi, jadi resiko cedera anestesi juga harus kita sudah prediksi ya resikonya. Misalnya pada pasien-pasien yang memerlukan posisi tertentu, misalnya harus tengkurap, ya pada kasus-kasus laminektomi itu harus kita antisipasi termasuk resiko, ya resikonya, termasuk resiko di anestesi sendiri, resiko terjadinya regurgitasi, makanya perlu premedikasi, ya. Resiko jatuh, resiko penyulit dalam melakukan tindakan intubasi, makanya itu terkait dengan persiapan-persiapan sebelumnya harus lengkap. Ini termasuk dalam pre-anestesi harus disiapkan dengan betul ya. Kejadian-kejadian kayak gini supaya tidak terjadi kesulitan pada saat pelaksanaan di intra-anestesi. Ya. Ini intervensi dan implementasi itu terkait dengan masalah cemas.
kunjungan preoperatif pada 1 hari sebelum tindakan operasi salah satu upaya untuk mengurangi cemas. Bantu pasien untuk mengekspresikan perasaan untuk mengatasi kecemasan. Misalnya kita bisa wawancara, gimana Bapak tentang yang dirasakan sekarang? Oh, saya deg-degan, saya khawatir. Nah, itu biar dia menyampaikan. Kita secara aktif mendengarkan eh, apa yang dia ekspresikan ya. Berikan obat anti cemas sesuai dengan program terapi kolaboratif dari dokter spesialis anestesi, contohnya diazepam. Jika memang cemas, tentunya ini kolaboratif ya, ini terkait nanti dokter anestesi ya. Berikan dukungan pada pasien untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan pengertian tentang peran pasien pada pos pembedahan dan anestesi. Ya, jadi saya kira kita harus memberikan edukasi ya kepada pasien tentang bagaimana setelah nanti pembiusan dilaksanakan, apa yang harus dilakukan, gitu. Itu nanti itu akan memberikan penurunan tingkat kecemasan. Jelaskan tentang prosedur pembedahan, suatu jenis pembedahan, dan prosedur anestesi. Jadi nanti kita juga menginformasikan tentang prosedur-prosedur yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarganya. Dan itu apalagi dengan sentuhan-sentuhan, hanya kita memegang anggota tubuh pasien, itu bentuk sentuhan ya, kayak mother touch ya, sentuhan seorang ibu, itu juga akan mengurangi kecemasan, termasuk orientasi lingkungan juga itu bisa salah satu upaya ya. Misalnya kita akan menjelaskan tentang nanti di kamar operasi ada ruang persiapan, akan diganti bajunya, di situ nanti akan privat dipasang schedule, di situ ada kamar mandi karena cemas biasanya suka pengen cepat pipis, ada kamar mandi, nanti di dalam kamar operasi ada dokter bedah, ada dokter anestesi, ada penata anestesi yang mendampingi ibu atau bapak selama di kamar operasi. Hal-hal yang semacam itu harus disampaikan kepada pasien ya. Jelaskan tentang latihan aktivitas pasca operatif. Nanti itu lebih banyak kita memberikan edukasi khususnya untuk pasien-pasien yang dengan regional anestesi, khususnya tindakan spinal anestesi. Sedangkan masalah resiko cedera anestesi adalah persiapan sebelum pembedahan, yaitu pengosongan lambung. Itu jika tidak dilakukan, akan terjadi resiko cedera, akan ada muntah ya. Pengosongan kandung kemih itu dengan melakukan tindakan kateter urin, tujuannya nanti jika melakukan tindakan anestesinya memerlukan waktu yang panjang bisa untuk memonitoring kebutuhan cairan ya. Inform consent itu jelas sekali ya tentang izin operasi dari keluarga dari apa gitu ya. Melepaskan kosmetik gigi palsu, lensa kontak dan aksesori. Jadi yang terkait dengan hal-hal yang menempel di anggota tubuh yang akan mengganggu jalannya anestesi harus dilepas. Gigi palsu itu bisa lepas secara sendiri, yang ditakutkan akan masuk ke bronkus, akan terjadi sumbatan jalan napas ya. Begitu juga lensa mata ya, itu yang ditakutkan, belum mungkin terkait dengan nilai, harga, dan lainnya untuk keamanan pasien. Premedikasi intramuskuler 30 menit ya sampai 1 jam menjelang operasi di beberapa menit sebelum operasi. Status nutrisinya itu gimana ya? Latihan pre-operasi, pemantauan penyulit yang akan terjadi sejelas sekali ya, menentukan fisik seperti tadi yang saya sampaikan,
menentukan status fisik, menetapkan kriteria empati, ya, menetapkan penyulit intubasi, kolaboratif dengan tindakan teknik anestesi. Saya kira sudah cukup jelas ya. Berikutnya adalah terkait dengan evaluasi, yaitu dari intervensi kita tadi masalah cemas. Indikatornya adalah pasien tampak tenang, tidak gelisah, pasien tampak asertif, pasien memahami tentang prosedur pembedahan. Masalah resiko cedera adalah pemeriksaan ulang, checklist tentang persiapan operasi saat tiba di ruang persiapan anestesi. Checklist itu salah satu alat bantu supaya kita memudahkan tentang apa yang harus kita lihat, harus kita cek supaya lebih aman buat pasien. Bla 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 bla. Dari puasa gimana, gigi palsu sudah lepas apa belum, itu sudah ada checklistnya. Tinggal ngisi, kita tinggal melihat. Jadi itu dilakukan pada saat pertama pasien datang di kamar operasi. Biasanya dilakukan di ruang persiapan atau di ruang ganti pasien ya. Oke, sebelum dimasuk ke kamar operasi. Kenapa sebelum masuk? Biasanya kalau ada barang-barang yang cukup mahal, misalnya cincin dan lainnya, itu kalau di ruang persiapan masih ada keluarga yang mengikut, biasanya ada di sekitarnya. Oke. Ini dokumentasi itu merupakan suatu hal yang penting ya dalam suatu pelayanan anestesi karena saat ini dokumentasi itu sebagai alat bukti ya, termasuk alat bukti secara hukum, alat bukti sebagai indikator pekerjaan kita, eh, dan untuk berfungsi juga untuk rekam pasien untuk berikutnya ya. Jadi dokumentasi termasuk dokumentasi anestesi, dokumentasi ortopedi yang lain. Walaupun saat ini mulai ke arah paperless, jadi tidak menggunakan hard copy, tapi udah mulai ke paperless. Tapi itu belum berjalan dengan sepenuhnya, masih juga dengan hard ya, dengan kertas. Dia belum lepas dari kertas. Oke, lakukanlah dengan baik dokumentasi itu ya. Ini urean terkait kompetensi, termasuk pekerjaan kita yang secara berturut, jadi secara biar sistematik lah intinya di situ. Kita dari awal udah terkait dengan persiapan administratif, ya, yaitu suatu bentuk usaha dan kegiatan berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan dan mencapai tujuan. Rangkaian kegiatan dilakukan oleh penata anestesi untuk mempersiapkan tindakan pra-anestesi. Jadi tujuannya itu membantu memudahkan pelaksanaan tugas pekerjaan, memberikan data informasi, mengambil keputusan dalam pelaksanaan selanjutnya, administrasi yang disiapkan, surat izin pembedahan, dokumen surat izin operasi, form-form laporan. Jadi ini terkait persiapan administrasi itu lebih untuk persiapan teknik berikutnya dalam pelaksanaan dan juga berfungsi sebagai dokumen bahwa hal-hal terkait persiapan ketentuan atau regulasi atau SOP kebijakan sudah dilakukan apa belum. Suatu contoh, inform consent terkait surat persetujuan tindakan operatif itu sudah ada ketentuannya di setiap rumah sakit, ada bahwa inform consent itu harus ada. Bahkan di undang-undang kedokteran juga muncul di breakdown berikutnya dalam SOP di rumah sakit itu harus ada ya. Dan itu harus dilakukan sebagai bukti kerja dan bukti hukum buat kita jika
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya adalah persiapan tentang alat dan mesin anestesi. Ini merupakan suatu uh, periode yang sangat penting dalam persiapan ini terkait alat dan mesin. Ini akan menentukan lancarnya suatu tindakan anestesi berlangsung. Karena jika ini tidak dilaksanakan dengan baik, pasien sudah dalam keadaan teranestesi, ternyata alat tidak ada atau mesin tidak berfungsi. Ini sangat menentukan. Makanya periode ini sangat menentukan. Tolong hal-hal yang semacam ini sangat-sangat diperhatikan. Peran kita di situ sangat dibutuhkan ya. Terkait dengan alat, peralatan yang harus disiapkan meliputi statik ya, scope, tube, airway, tip plaster ya, introducer, mandren, konektor, penyambung, suction ya. Itu sangat dibutuhkan ya. Termasuk scope itu bisa termasuk laryngoskop ya, tube itu endotracheal tube ya, endotracheal tube airway ya, tip plaster ya, mandren, termasuk suction yang berfungsi dengan baik ya, serta alat peralatan monitoring. Alat monitoring itu untuk sekarang semua sudah dalam satu rangkaian sehingga akan mudah. Semua sudah digital rata-rata ya. Itu tolong yang manual pun tidak ada masalah sebetulnya. Terkait dengan persiapan mesin anestesi adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan gas atau campuran gas anestetik yang aman ke rangkaian anestesik yang kemudian dihisap oleh pasien dan membuang sisa gas dari pasien. Ini seperti yang disampaikan ditulis oleh Dr. Said Latif ya. Ini termasuk mesin itu harus dalam keadaan berfungsi dengan baik ya. Pembuangan itu akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja kita di samping kesehatan pasien ya. Syarat-syarat mesin anestesi adalah dapat menyalurkan gas anestesik dengan dosis tepat, ruang rugi atau dead space yang minimal, ya, mengeluarkan CO2 dengan efisien, bertekanan rendah, kelembaban terjaga dengan baik, penggunaan sangat mudah dan aman. Saya kira untuk detailnya nanti akan dibahas oleh dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Yang berikutnya adalah premedikasi, yaitu pemberian obat-obat sebelum tindakan anestesi, biasanya 30 sampai 60 menit sebelum tindakan induksi dimulai atau tindakan anestesi dimulai. Tujuannya adalah memberikan rasa nyaman kepada pasien, menghilangkan rasa khawatir, memberikan ketenangan, membuat amnesia, membuat lupa, memberikan analgesi dan mencegah mutah ya. Memudahkan atau memperlancar induksi. Induksi itu pemberian obat pertama pada saat kita melakukan tindakan anestesi ya. Mengurangi dosis obat anestesi, menekan refleks-refleks yang tidak diharapkan ya. Misalnya spasme-spasme dan lainnya, batuk-batuk, mengurangi sekresi saluran napas, saliva. Seperti diketahui kalau tidak dipremedikasi, produksi saliva akan meningkat, termasuk karena stres, itu bisa menimbulkan regurgitasi atau pengurangan cairan lambung, mengalirnya cairan lambung secara pasif ya. Itu bisa menimbulkan aspirasi atau masuknya cairan ke saluran pernapasan.
yaitu mengurangi risiko aspirasi, menaikkan pH cairan lambung, dan mengurangi cairan lambung. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan konsep asuhan kepenataan terkait dengan intra anestesi. Oke, kita lanjut ya ini ya. Ini pengertian terkait dengan asuhan kepenataan anestesi. Intra anestesi merupakan suatu rangkaian kegiatan pemberian asuhan di bawah pengawasan atau pelimpahan wewenang serta mandat oleh dokter anestesi. Selama anestesi dimulai, itu sejak pasien berada di meja operasi sampai dengan pasien dipindahkan ke ruang pulih sadar atau recovery room. Asuhan ini meliputi melakukan induksi, melakukan intubasi, pemberian obat anestesi, monitoring, dan ekstubasi. Ya. Jadi perlu saya jelaskan ini peran kita itu dalam intra anestesi itu bisa mendapatkan limpahan dari dokter anestesi dalam melakukan tindakan anestesi, bisa juga dalam pengawasan dokter anestesi, bisa juga dalam posisi kita sebagai anggota tim dalam arti membantu pelayanan tindakan anestesi yang dilakukan oleh dokter anestesi. Dalam intra anestesi itu dimulai sejak pasien berada di meja operasi. Biasanya setelah itu kita lakukan pemasangan monitoring pasien, kita akan pasang bedside monitor, baik bisa juga monitoring itu yang sifatnya invasif, bisa juga yang tidak. Dia nanti akan diukur tentang tanda-tanda vital, nadinya berapa, suhunya berapa, tekanan darahnya berapa, saturasi oksigennya berapa. Di situ akan muncul bila perlu termasuk urinnya berapa, ya. Itu sebagai indikator nanti untuk tindakan berikutnya, yaitu melakukan induksi, melakukan intubasi. Induksi itu memberikan obat awal pada tindakan anestesi, ekstubasi itu memasukkan endotracheal tube ya, dan ekstubasi itu melepas ya. Itu sebagai pengertian terkait dengan asuhan kepenataan anestesi intra anestesi. Ini metode asuhan kepenataan anestesinya ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Yang berikutnya yaitu tentang asuhan kepenataan anestesi intra anestesi dengan general anestesi. Jadi nanti kita cuma membahas tentang general dan regional ya. Ini persis seperti waktu di pre-anestesi, prosesnya tetap ada pengkajian ya terkait anestesi memenuhi 3 kriteria yang disebut dengan triage of anesthesi, yaitu meliputi analgesi, pasien tidak sakit atau hilang nyeri, hipnotik, hilang kesadaran, dan relaksasi, masker relaksat. Jadi kalau 3 trias ini tercapai, pasien itu tidak sakit, pasien itu tidur, pasien itu rileks, berarti trias of anestesinya tercapai. Siapa yang senang biasanya kayak gini termasuk mendukung lancar tidaknya tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter bedah. Ya. Ini dalam pengkajian terkait selama anestesi itu berarti ini di dalam kamar operasi adalah keadaan umum pasien. Bisa dilihat dari vital sign, bisa kita juga harus mengetahui tentang status fisik pasien, gambaran hemodinamik ya,
tentang hemodinamik, tekanan darah, cairan, dan lainnya, teknik anestesi, jenis obat anestesi yang diberikan, dan stadium anestesi. Walaupun stadium anestesi sekarang lebih sulit jika dilakukan dengan tindakan anestesi hmm, yang yang tidak menggunakan obat anestesi jenis ether murni ya, karena ini sudah beberapa teknik yang semakin variatif itu lebih susah untuk menentukan stadium anestesi kecuali kita melihat dari monitoring yang ada, yang terpantau baik manual maupun elektrik atau digital ya. Dalam masalah pelayanan anestesi, khususnya pada fase intra anestesi atau selama tindakan anestesi, resiko-resiko itu bisa muncul. Di antaranya resiko cedera trauma pembedahan. Ya, itu misalnya termasuk pembedahan yang menggunakan alat-alat elektrik ya, misalnya cutter itu ya. Resiko cedera posisi akibat pembedahan. Posisi pembedahan juga akan bisa menimbulkan resiko, yaitu misalnya cedera pada mata atau penglihatan, bisa karena trauma, bisa karena mata selalu terbuka dalam waktu lama sehingga terjadi kekeringan pada bola mata ya. Bisa juga disfungsi respirasi karena mungkin posisi telungkup dia akan tertekan. Bisa juga disfungsi kardiovaskuler mungkin karena depresi obat-obat anestesi. Bisa juga disfungsi sirkulasi. Bisa juga karena ada penekanan pada ke arah perifer. Itu bisa disfungsi respirasi, bisa ditandai dengan saturasi oksigen yang turun. Bisa juga terjadi gangguan daripada suhu tubuh ya, termoregulasi yang biasanya itu terkait dengan sirkulasi pembuluh darah dan suhu tubuh ruangan. Begitu juga disfungsi gastrointestinal ya, di saluran gastrointestinal, disfungsi hepar, ginjal ketidakseimbangan elektrolit dan metabolik. Saya kira nanti pembahasannya apa itu disfungsi terkait ginjal akibat pembedahan, dan itu nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sedangkan rencana intervensi adalah menyiapkan peralatan obat-obat sesuai dengan perencanaan teknik anestesi. Jadi alat dan obat itu sesuaikan dengan teknik anestesi, tapi apapun tindakan anestesi walaupun itu regional, tetap harus disiapkan untuk obat-obat untuk yang general, dan tentunya termasuk obat-obat emergensi ya. Membantu pelaksanaan anestesi sesuai dengan program kolaboratif spesialis anestesi, preoksigenasi, induksi, intubasi, rumatan ya. Membantu pemasangan alat monitoring invasif ya. Membantu dokter melakukan pemasangan alat monitoring invasif ya. Ya, saya kira itu rencana terkait dengan implementasi berikutnya adalah monitoring. Ya, monitoring kardiovaskuler, monitoring respirasi, ya. Bisa juga dengan yang non-invasif, nadi, tekanan darah, invasif kanula arteri, kanula vena sentral, kanula arteri pulmonalis ya, Swan-Ganz. Pada bayi baru lahir gunakan arteri atau vena umbilikal. Pada arteri yang ada di umbilikal. Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu wudel ya. Perdarahan dilakukan dengan menimbang kain kasa setiap 10 sampai 15 cc. Kain kasa ya per cc setiap kain kasa ya. Setiap kain kasa dengan ukuran yang normal itu sekitar ukuran 15 kali 20 lah ya. Bahkan ada yang 10 kali 50 itu sekitar 15 cc. Mengukur pada botol pengukuran tambahan
20% yang tidak dapat diukur. Ya, jadi ada yang 20% itu susah diukurnya. Tapi kalau dalam botol udah bisa ada di situ, di setiap botol suction itu sudah ada indikator terkait dengan jumlahnya. Monitoring respirasi yaitu tanpa alat, observasi gerakan dada, perut, saat bernapas spontan atau napas kendali, warna mukosa bibir, ya, bibir makanya tidak boleh menggunakan lipstick ya, jadi harus polos. Makanya kenapa kamar operasi mau operasi itu nggak boleh pakai pemerah dan lainnya. Warna kuku makanya tidak boleh pakai kutek, itu akan mempengaruhi monitoring ya. Warna darah pada luka kebiruan atau merah muda itu akan mempengaruhi saturasi oksigen ya. Itu kalau warna biru, kalau diukur saturasi oksigennya biasanya saturasi oksigennya di bawah 90. Stetoskop percordial atau esophageal untuk mendengar suara napas, bisa oximetri denyut, pulse oximeter mengetahui saturasi oksigen. Kapnometri mengetahui kadar CO2 pada udara inspirasi dan ekspirasi. Nanti di lapangan, di rumah sakit yang sudah mapan, biasanya sudah ada nih alat-alat semacam ini. Jadi kita bisa belajar di sini hanya mengerti, nanti di lapangan bisa melihat kayak apa alatnya dan bagaimana cara pengukurannya, hasilnya gimana, itu nanti ada. Lanjutan daripada rencana intervensi yaitu mengatasi penyulit yang timbul. Ya, jadi misalnya waktu intubasi sulit, itu harus perdarahan gimana? Itu biasanya kalau perdarahan dokter bedah, kita harus mengatasi, berarti kita antara out dan inputnya harus disesuaikan. Pemeliharaan jalan napas, kita harus betul-betul dimonitoring. Pemasangan alat ventilasi mekanik juga harus dilihat, pemasangan alat nebulizer ya. Pengakhiran tindakan anestesi, reverse, dan ekstubasi. Reverse itu memberikan obat supaya yang tadinya kena obat masker relaksan itu biar pulih kembali. Pada tahap berikutnya yaitu evaluasi dan dokumentasi. Evaluasi tindakan asuhan kepenataan anestesi, intra-anestesi, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif, evaluasi terhadap tanda-tanda hemodinamik dan stabil atau tidak. Ya. Itu terkait dengan evaluasi. Jadi evaluasi itu hasil mengevaluasi ke tindakan-tindakan kita, pekerjaan kita dari selama perioperatif. Utamanya terkait dengan monitoring dan tindakan adakah penyulit atau tidak ya. Dokumentasi pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan agar seluruh tindakan tercatat baik dan benar. Ini sebagai bukti kerja dan bukti hukum lah, seperti tadi di awal saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asuhan kepenataan peri anestesi pada regional anestesi. Tadi sebelumnya kita bahas terkait dengan yang general, kita bicara yang regional walaupun mungkin tidak begitu detail ya. Ini hanya prinsip-prinsipnya saja. Secara prinsip pengkajian itu sama dengan pre dan intra, ini sama lah ya, terkait dengan pasca juga sama, yaitu terkait pada kasus regional tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus yang terkait dengan general anestesi. Sama terkait dengan keadaan umum, tanda vital, status fisik, gambaran hemodinamik, teknik, jenis obat ya. Seperti sama tadi di yang general juga sama ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan yang ketujuh ya, tadi dari pengkajian efek terhadap sistem tubuh. Yang pertama terkait dengan sistem kardiovaskuler. Pada tindakan regional anestesi hampir rata-rata terjadi penurunan tekanan darah atau hipotensi.
terjadi karena vasodilatasi pembuluh darah. Kenapa vasodilatasi? Karena akibat dari blok simpatis yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan arteriola, sistemik, dan vena. Makin tinggi blok, makin berat hipotensinya. Ya. Cardiac output akan berkurang akibat dari penurunan venous return. Ya. Bradikardi dapat terjadi tanpa disertai hipotensi atau hipoksia terjadi akibat blok sampai torakal yang kedua. Sedangkan sistem respirasi hipoventilasi, ya. Yang berikutnya bahkan bisa terjadi apnu atau henti napas, dapat disebabkan karena blok spinal yang terlalu tinggi atau karena hipotensi berat dan iskemi medula. Ya, iskemi di dalam batang otak, ya. Kesulitan bicara, batuk kering yang persisten dan sesak napas. Ini bisa terjadi pada kasus regional anestesi, makanya faktor monitoring kita selalu ada di samping pasien itu sangat utama, ya. Sistem saraf pusat, efek awal adalah pusing. Parestesi lidah. Jadi lidahnya kayak keju gitu, ya. Pusing, kepala terasa ringan. Tinnitus, pandangan kabur, agitasi, twitching, tidak sadar, konvulsi, bahkan koma merupakan tindakan toksisitas, ya. Bahkan makanya itu monitoring sangat penting, ya. Sistem imunitas, tanda-tanda alergi, sistem muskuloskeletal, tanda miotoksik, dan dapat regenerasi dalam waktu 3-4 minggu. Ini terkait dengan regional anestesi. Kesehatan anestesi hampir mirip, ya, dengan pada waktu yang general, yaitu resiko cedera trauma pemudahan, resiko cedera posisi, disfungsi respirasi, kardiovaskular, sirkulasi, termoregulasi gastrointestinal, hepar, ginjal, keseimbangan elektronik dan metabolik. Jadi hampir sama, ini persis seperti yang tadi sudah disampaikan pada waktu general anestesi. Intervensi implementasi yaitu menyiapkan peralatan dan obat yang sesuai dengan perencanaan teknik anestesi. Walaupun spinal, regional, obat-obat general harus tetap disiapkan, alat-alat untuk general juga disiapkan, termasuk obat-obat emergensi dan alat-alat untuk emergensi. Karena tidak menutup kemungkinan regional anestesi bisa pasiennya apnu, sehingga perlu mesin anestesi, perlu resusitator, dan perlu intubasi, perlu lainnya, ya. Membantu pelaksanaan anestesi sesuai dengan diagnosa dengan program kolaboratif dokter spesialis anestesi, rehidrasi cairan elektrolit 1000-1500 ml atau koloid 500 sebelum tindakan. Jadi sebelum tindakan harus ada rehidrasi sebagai pengganti puasa sekitar, kalau elektrolit sekitar 1000-1500, tapi kalau koloid cukup 500, ya, mililiter sebelum tindakan. Oksigenasi belum tindakan anestesi, biasanya sampai 4-5 liter per menitnya, membantu pemasangan alat monitor invasif, ya. Biasanya lewat arteri, membantu dokter melakukan pemasangan alat monitoring invasif, ya. Berikutnya adalah monitoring peri-anestesi pada tindakan regional anestesi adalah monitoring kardiovaskuler. Non-invasif, nadi, tekanan darah, invasif, kanulasi arteri, kanulasi vena sentral. Perdarahan dilakukan menimbang kain kasa seperti tadi persis pada waktu yang general anestesi. Begitu juga monitoring respirasi dari tanpa alat,
pakai stetoskop, pakai oximetri, pakai capnometri ya. Bisa dengan alat yang digital, bisa juga yang manual ya. Prinsip-prinsipnya samalah seperti yang tadi saya sampaikan di awal di general anesthesia. Berikutnya adalah monitoring cairan elektrolit ya, monitoring terhadap intake dan haluran cairan pembedahan akan menyebabkan cairan berpindah ke ruang ketiga, yaitu ruang peritoneum. Keluar tubuh, pelepasan cairan operasi itu kalau bedah sesar, bedah besar, tindakan operasi besar seperti laparotomi, termasuk sesar itu masuk klasifikasi besar ya, kraniotomi, laminektomi, dan kasus-kasus digestif seperti reseksi usus dan ortopedi pada kasus-kasus femur dan tulang belakang masuk itu monitoring yaitu kebutuhan cairan 6-85 ml per kilogram berat badan per kilogram berat badan. Bedah sedang, appendix, hernia, pengangkatan tumor jinak kecil itu 6 ml per kilogram berat badan. Bedah kecil 2-4 ml. Monitoring suhu badan bisa oral, aksila, rektal, tapi sekarang bisa menggunakan lewat arteri yang sifatnya monitoring invasif bisa dilakukan dengan bedside monitor yang spesifikasi yang cukup ya. Dilakukan pada bedah yang lama ya. Anak kecil dan bayi ini perlu untuk memonitor terkait suhu tubuh. Pada bayi mudah sekali kehilangan panas secara radiasi, konveksi, evaporasi, dan konduksi sehingga mengakibatkan depresi otot jantung. Hipoksi, asidosis, pulih anestesi lambat, dan pada neonates dapat terjadi sirkulasi persisten fetal. Ya. Monitoring ginjal. Mengetahui sirkulasi ginjal dengan monitoring produksi urin. Monitoring blokade neuromuskuler. Mengetahui relaksasi otot setelah anestesi apakah tonus otot sudah kembali atau normal. Monitoring saraf, monitoring refleks pupil, respon refleksasi otot cukup atau tidak, respon motorik terhadap trauma pembedahan. Tolong hal-hal yang bahasa-bahasa Latin ini, bahasa-bahasa kedokteran, jika belum paham, silahkan buka buku atau silahkan browsing di media ya, supaya lebih memahami ya, karena semua itu ada di situ ya. Ini evaluasi tindakan asuhan kepenataan anestesi, intra-anestesi, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif, evaluasi terhadap tanda-tanda hemodinamik stabil atau tidak ya. Sedangkan pendokumentasian semua tindakan dilakukan agar selalu tindakan tercatat baik dan benar. Ini rekap daripada pekerjaan kita lah di sini ya. Untuk kita, seperti tadi saya sampaikan, juga ini untuk keperluan pasien jika suatu saat akan melakukan tindakan yang sama atau tindakan operatif lainnya. Berikutnya adalah konsep asuhan kepenataan pasca anestesi. Terlihat dalam gambar, dalam foto, itu merupakan ruang recovery room atau ruang pulih di salah satu sakit
Dan pasca anestesi itu dimulai pasien keluar dari kamar operasi, meninggalkan meja operasi, masuk ke ruang recovery room ya. Walaupun tidak semua pasien pasca anestesi masuk ke recovery room, jika memerlukan tindakan berikutnya atau perawatan yang lebih intensif akan masuk ke ruang intensive care unit. Ini pengertian dari asuhan kepenataan pasca anestesi adalah tindakan yang dilakukan pada masa pemulihan. Pasca anestesi dilakukan di ruang pulih sadar atau ruang recovery room, dan dalam kondisi tertentu dilanjutkan ruang intensif. Persis tadi yang saya sampaikan pada slide sebelumnya ya. Kamar ruang pulih sadar merawat pasien pasca anestesi, masa transisi kesadaran akibat pengaruh obat anestesi, sampai refleks perlindungan seperti refleks batuk maupun muntah, menelan belum baik, resiko sumbatan jalan napas, dan gangguan kardiovaskular. Jadi pasca anestesi itu harus di ruang pulih. Kenapa? Karena mengawasi terkait dengan saluran pernapasan, kardiovaskular, suhu tubuh, dan lainnya termasuk saturasi oksigen. Sampai dia pulih betul, kesadaran bagus, baru dia dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Tujuannya mencegah berkembangnya penyulit yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kematian atau perluasan penyakit yang sudah ada. Jadi ini semata jangan sampai memperberat dari keadaan pasien yang saat ini. Pemindahan pasien dari kamar operasi ke unit perawatan pasca anestesi atau PACU recovery room. Perhatikan letak insisi bedah. Jadi dia menginsisi atau jenis operasinya apa. Perubahan vaskuler dan pemajanan untuk mencegah regangan jahitan lebih lanjut. Maka diatur posisi pasien yang tidak menyumbat drain dan selang drainase. Jadi posisi pasien di ruang pulih sadar itu harus disesuaikan dengan jenis tindakan. Jangan sampai pemasangan drain contohnya, pemasangan selang yang tujuannya untuk mengeluarkan cairan tubuh di area pembedahan, di selaput kulit, di bawah kulit, di bawah otot ya, bukan kulit, otot, yang tujuannya untuk mengeluarkan cairan yang ada di sekitar pembedahan. Kalau jika posisinya tidak benar, selang tersebut akan ada sumbatan karena tertekuk. Jangan sampai terjadi hal yang semacam itu. Pindah pasien secara perlahan. Perubahan posisi dapat menyebabkan hipotensi. Ya. Segera ganti gaun pasien yang basah menjadi gaun yang kering untuk menghindari kontaminasi. Sebelum perjalanan transportasi tersebut, pasien diselimut dan diberikan pengikatan di atas lutut, siku, serta rel harus dipasang mencegah terjadi resiko injuri, resiko jatuh ya. Selang dan peralatan drainase harus ditangani dengan cermat agar dapat berfungsi dengan baik. Post anestesi di ruang pemulihan atau recovery room, rawat pasien sementara di ruang pulih sadar recovery room sampai kondisi stabil, tidak mengalami komplikasi operasi, dan memenuhi syarat untuk dipindahkan ke ruang perawatan atau bangsal perawatan. PACU atau RR biasanya terletak berdekatan dengan ruang operasi. Itu udah otomatis. Bahkan satu komplek hanya ada beda sekat. Tersedia alat monitoring dengan alat bantu pernapasan.
Jadi resusitator, laringoskop, alat-alat lainnya seperti endotracheal tube yang siap pakai di situ, termasuk obat-obat anestesi harus ada di ruang recovery room ya. Terdapat alat yang digunakan untuk memantau status hemodinamik dan alat-alat untuk mengatasi masalah. Tersedia tempat tidur khusus yang nyaman serta memudahkan akses bagi pasien seperti pemindahan darurat ya. Sedangkan kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan kesiapan pasien untuk keluar atau dikeluarkan dari PACU, dari ruang recovery room adalah fungsi pulmonal yang tidak terganggu. Bisa dilihat dari indikator monitor. Hasil oksimetri nadi menunjukkan saturasi oksigen yang adekuat. Itu bisa dilihat juga di bedside monitor. Tanda-tanda vital termasuk tekanan darah, orientasi pasien terhadap tempat, waktu, dan orang bisa dilakukan dengan anamnese ini ya, dengan ditanya. Pengeluaran urin bisa dilihat dari kantong urin. Mual, muntah, kontrol, nyeri minimal dan tidak ada rasa nyeri bahkan untuk paradigma sekarang itu ya. Itu kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan kesiapan pasien untuk keluar dari ruang recovery. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya sangat berharap adik-adik membaca. Hal-hal yang tadi belum jelas silahkan mencari referensi lain agar lebih mudah dipahami. Saya kira yakin adik-adik karena belum melihat di lapangan persis, kadang-kadang masih ada bayangan yang seperti apa. Akan lebih jelas jika adik-adik nanti sudah melaksanakan praktek profesi sebagai mahasiswa di lahan. Ya, oke.